tapi stres akal sehat artinya, gitu kan. Yang keempat adalah huriyah. Apa itu huriyah? Huriyah itu merdeka, bukan tawanan. Misalnya, oh ini saya pembantu, bukan termasuk. Itu merdeka namanya, bukan termasuk. Wujud zat, kita punya bekal. Semua di sini kita udah persiapan bekal. Nah, semua ini udah termasuk kita untuk membayar kewajiban-kewajiban di antara bayar dam. Takliyah torik, nah, di perjalanan kita alhamdulillah, meskipun ada persempitan dari kepemerintahan Saudi, tapi ada jalan, di mana jalan itu untuk menunjukkan kita datang ke sini dengan keadaan selamat. Bagaimanapun itu caranya, asal selamat itu termasuk takliyah torik. Ya, yang ketujuh adalah imkanul maisir, kita di perjalanan ada dalam kelancaran, artinya mempunyai kendaraan. Kita mau jalan, mau pakai kendaraan apa, alhamdulillah kita nyampe di sini dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Itu sudah mempunyai syarat-syaratnya, kita sudah lengkap. Kemudian ada yang dinamakan wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji itu ada 3. Wajib haji itu ada 3. Yang pertama adalah ihram minal miqat, melakukan kain ihram untuk laki-laki dan memakai pakaian ibu-ibu dari tempat sini, yaitu melakukan dari tempat miqat. Miqat ini kalau kita datang dari Indonesia datang ke sini langsung, ini kita dari sini. Ini namanya kita miqat. Namanya miqat Makani itu kita duduk di kota Makkah. Kalau zamani kita dari luar kota Makkah, ya, dari tanah halal, itu namanya miqat zamani. Kalau miqat makani kita di tempat. Nah, melakukan ihram miqat. Yang kedua adalah romyul jumar. Wajib haji itu yaitu melaksanakan melontar jumrah. Pertama yang kita lontar itu yaitu jumrah Aqabah pada tanggal 10. Pertama kita lewati, kedua kita lewati, yang ketiga baru kita lontar. Cuman 1 tiang aja yang kita lontar pada tanggal 10. Dan nanti tanggal 11, ke-12 sampai 13 misalnya sampai Natar Sani, maka itu 3 tiang yang kita lempar. 3 tiang yang kita lempar sebanyak berapa? 7 kerikil. 7 kerikil. 3 kali 7 nanti berapa? 1. Kasih lebih lah biar jangan pelit. Itu kewajiban haji. Ada pula yang dinamakan rukun, ya. Rukun haji itu ada 4. Apa diantaranya? Ihram ma'aniyah, yaitu rukun itu kenapa? Bedanya antara kok ini ada wajib, kok ini ada rukun. Nanti perbedaannya. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan dam, kalau wajib bisa diganti. Seperti ihram minal miqat, kewajiban ini. Kita melaksanakan ihram dari miqat. Dari miqat itu dari tempat kita melaksanakan kain ihram, seperti dari Madinah di Bir Ali. Kita meninggalkannya itu bisa diganti karena kalimatnya wajib. Itu nantinya bisa diganti dengan apa? Dengan dam. Itu. Kenapa ini? Kalau ihram ma'an niat, melaksanakan kain ihram dengan niat, kita melaksanakan kain ihram, niatnya hilang, maka itu tidak bisa diganti dengan dam, melainkan dia harus kembali lagi ke tempat semula. Paham? Jadi kalau lupa niat, maka sekalipun kita pakai kain ihram, maka dia harus kembali lagi, walaupun lebihnya hanya 1 langkah. Gitu. Itu namanya bedanya rukun dengan wajib. Wajib bisa diganti dengan dam. Kalau kita meninggalkan rukun tidak bisa diganti dengan dam, terkecuali kita harus melaksanakan kembali. Itu melaksanakan ihram. Wa wuquf bi Arafah. Yang kedua rukun haji itu melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, melaksanakan wukuf di Arafah itu tentunya sudah kita paham semua bahwa waktunya wukuf itu dari setelah bergelincirnya matahari di tanggal 9, artinya udah masuk setelah zuhur sampai mana? Sampai kena waktu malam. Artinya
kita harus ada di tempat itu setelah dulu sampai lepas maghrib. Jangan kita keluar sebelum maghrib. Maksudnya harus dapat tuh malamnya, gitu, harus dapat malamnya, sehingga la haja ila bil wuku, tidak termasuk kita melaksanakan, tidak sah hajinya kalau kita tidak melaksanakan wuku. Itu diantaranya. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah tawaful ifadah. Tawaful ifadah itu bagian daripada rukun. Tentunya tawaf ifadah itu bisa dilaksanakan setelah malam Jumat tanggal 10. Tanggal 10. Bagaimana kita kalau pengen santai? Contohnya nih. Oh, kata ketua rombongan, habis malam Jumat kita jangan dulu tawaf ifadah deh. Nanti aja kita nafar awal tanggal 12 misalkan, atau tanggal 13. Apa boleh? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Cuman keutamaannya dan kita jadi senangnya itu tanggal 10 itu kita bereskan supaya membolehkan, menghalalkan segala yang dilarang dalam waktu haji. Karena kalau kita habis malam jumroh di tanggal 10 itu, habis itu kita tahalul awal. Tahalul itu baru kalimatnya membolehkan. Kalimatnya boleh, bukan menghalalkan. Boleh kita mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa, Lalu di mana halalnya? Halalnya itu setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, lalu kita melaksanakan sa'i, setelah itu kita bertahalul ke yang kedua, yang terakhir. Nah, itu namanya tahalul yang kedua, itu menghalalkan apa yang dilarang pada waktu kita melaksanakan ibadah. Di antaranya pakaian berganti, pakai wangi-wangian, apalagi di antaranya berhubungan antara suami istri, itu boleh. Kalau habis selepas melaksanakan tahalul pertama itu belum boleh, baru bisa ganti pakaian doang. Adapun seperti pakai wangi-wangian, apalagi melaksanakan hubungan suami istri, barangkali ada, itu belum boleh, kecuali setelah beres tawaf ifadah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah wali sa'i. Sa'i itu kita melaksanakan 7 putaran antara Safa dan Marwah. Setelah itu merupakan rukun, jangan sampai ditinggal. Ya, jangan sampai ditinggal. Setelah itu baru kita melaksanakan tahallul yang terakhir yang dinamakan tahallul sani. Bereslah tahallul sani, maka kita diperbolehkan segala hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan kita berpakaian di bulan haji. Di antaranya yang paling fatal itu dilarang itu yaitu melaksanakan hubungan suami istri. Kalau saya itu boleh haji pulang. Nah, itu perbedaannya. Untuk selanjutnya, yaitu yang dinamakan ada larangan-larangan. Ya. Larangan itu yang tidak boleh. Ketika kita melanggarnya, maka kita harus bayar dam atau dam, itu bayar. Di antaranya, ketika kita sudah melaksanakan kain ihram yang disertai niat, yang pertama, yang dipakainya itu untuk laki-laki jangan yang terkaput. Tentunya sudah kita ketahui yaitu kain ihram yang putih. Utamanya itu yang baru. Yang baru nggak ada yang sebelumnya dicuci dulu biar bersih. Kan kita mau menghadap Allah. Semua pakaian, semua hati harus dibersihkan, gitu kan? Jadi jangan yang terkaput. Yang kedua, larangan kita melaksanakan ketika kita sudah melaksanakan kain ihram pakaian ihram itu, yang kedua itu menutup kepala kayak saya nih, untuk laki-laki. Jadi kepala ini jangan ditutup, ya dibuka, biar biar kelihatan. Wah, saya panas, soalnya saya nggak ada rambutnya. Biar terasa. Nanti kita lebih panas kok. Kalau pakai tudung bisa, pakai tudung. Kalau kita pakai payung itu boleh. Kata para ulama itu bukan memakai.
Ya, tapi itu menjaga keamanan. Kita dari teriknya matahari, payung itu kan, itu boleh. Karena itu bukan. Kalau rida di tubuh itu. Paridu. Rida yang sorban. Ya termasuk boleh, karena itu bukan pakaian. Ya, bukan pakaian. Yang pakaian itu kayak ini. Di yang penting kita jangan termasuk dipakai. Kalau rida itu dibulenderkan ke sini itu termasuk dipakai. Kalau dibulenderkan, tapi kalau cuma di kerudung tutup begini itu boleh. Itu kan boleh. Kalau di kepala gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tentunya kan itu kewajiban untuk yang ketiga. Contoh. Kalau begini boleh nih ya. Kalau pegangin gini. Kalau gini nggak boleh. Ada Kalau dibulangkan gini itu namanya pakai. Yang ketiga adalah menyisir rambut. Menyisir rambut. Barangkali kita itu dengan sengaja kita sudah niat melaksanakan haji pakaian ihram, menyisir rambut, sengaja kita menyisir. Oh, gaya nih Pak Haji mau ketemu siapa? Iya, benar. Menyisir apa ya kenapa menyisirnya aja dilarang karena takut jatuh. Takut jatuhnya itu udah pastilah ada yang jatuh. Yang keempat adalah memotong rambut, memotong. Jadi belum waktunya kita udah potong duluan, kayak kita belum menikah udah ambil duluan contohnya. Itu larangan, tidak boleh ya. Kalau kita melanggar itu tentunya kita harus bayar. Yang kelima adalah memotong apa ini namanya? Kuku ini kalau bisa sebelumnya lah kita. Ya, kalau pengen rapi gitu kan, sebelumnya seperti sebelum ini rapikan dulu gitu kan. Sekarang bisa. Kalau kita lagi Bisa. Kecuali kita kalau lupa itu tidak ada alasan. Pokoknya kalau segala apapun yang dinamakan lupa tidak ada problem dosa, tidak ada problem apa namanya denda. Kalau lupa namanya, karena lupa itu dalam kategori satu lupa, kedua kita tidak ingat, yang ketiga adalah majnun, itu yang termasuk diampuni, artinya nggak apa-apa. Ibu mau sholat nggak kewajiban, nggak mau kan? Karena harus pilih yang tiga itu. Kalau nggak majnun, gitu kan? Kita lagi tidak ingat, termasuknya diantaranya. Jangan sampai itu. Kalau lupa. Yang keenam adalah pakai wangi-wangian. Setelah kita pakai kain ihram, niat kita haji, pakai wangi-wangian. Oh, di tasnya ada wangi-wangian, pakai itu jangan. Karena kita lagi melaksanakan pakaian ihram belum tahalul. Gambaran kain ihram itu kalau untuk laki-laki itu sebagai apa? Pengganti kain kafan. Sebagai gambaran dari kain kafan. Gitu. Terus pakai wangian. Terus yang ketujuh adalah membunuh binatang darat. Rasa-rasanya nggak mungkin. Tetapi ini perlu kita ketahui. Jangan kita apa namanya? Kalau misalkan ada hal-hal yang kita bernyawa di padang Arafah nanti, jangan kita sambil jahil. Jangan jahil, dibunuh. Khawatir karena itu adalah larangan. Ya. Yang ke-8 adalah melakukan akdu nikah, melaksanakan nikah atau menikahkan. Melaksanakan akdu nikah, kita lagi ihram melaksanakan akdu nikah. Nah, kebetulan ini kita pengen ada kenang-kenangan, mumpung kita Arafah, mana nih ada saksi, ini ada jodohnya nih, melaksanakan. Yang melakukan akad nikah dan yang menikahkan itu termasuk larangan, dan dendanya itu harus menyembelih unta. Berapa harga unta? Kambing juga kita udah kemana-mana, apalagi unta. Unta itu tinggi kakinya, Panjang leher. awas hati-hati. Yang ke-9 ada melakukan jima. Jima itu hubungan suami istri. Yang ke-10 yang terakhir adalah bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan, termasuk dengan siapa? Dengan istri, tapi ma'asyahwat, dengan syahwat. Gimana kalau nggak ada syahwat? Kan kita berdempet-dempetan, ya nggak apa-apa. Itu kalimatnya ma'asyahwat, disertai dengan nafsu atau bid'ah.
barangkali itu ibu ya, barangkali itu, tapi jangan khawatir, insya Allah kita ini mau melaksanakan haji rombongan, artinya grup itu ada pimpinannya. Meskipun apa yang saya sampaikan tadi ingat sekarang lupa, Iya. pasti. Heeh. Tadi ingat sekarang lupa. Jangan nunggu besok lah, sekarang juga kalau saya tes udah lupa. Sekarang boleh nanya. Insya Allah ini kita telah mengukur kewajiban kita mau melaksanakan ibadah itu tanpa ilmunya, maka dengan ilmu itu kita akan diterima. Salah satunya kita bertolak ilmu, sekalipun kita hanya sekelumit. Dan saat ini apa yang saya sampaikan misalnya lupa lagi, insya Allah kita termasuk orang yang berhati-hati mau melaksanakan ibadah dengan ilmunya, dan kita insya Allah ada yang memandunya, insya Allah. Insya Allah. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah haji itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ibadah haji yang mabrur. Amin. Untuk haji yang mabrur terbuat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Ada kekurangannya nanti bisa ditanya lagi ya. Nah, yang terakhir mungkin saya apa itulah Fasling sama Sandbox. kering kita. Nggak ada bau. itu kalimatnya wangi-wangian yang membuat orang lain itu mencium. Yang Nggak membuat boleh. orang lain itu mencium. Tapi kalau untuk obat atau menjaga, asal jangan kelewatan. Pokoknya sekali kita mau melaksanakan ibadah, ada yang meragukan dalam hati, tinggalkan. Ada yang meragukan dalam hati, tinggalkan. Kita cuma satu hari satu malam, tinggalkan. Ya, tinggalkan aja. Jadi ibaratnya apa ya? Kita kan khawatir rusak ini, khawatir rusak wajah misalnya kan. Tinggalkan.